af'al Allah pun pula berbeda dengan af'al makhluk. Af'al itu pekerjaan. Af'al makhluk itu bergantung pada perantara, pada materi-materi atau alat-alat. Saya melihat menggunakan mata, saya mendengar menggunakan telinga, saya bikin apa menggunakan tangan, saya berjalan menggunakan kaki, dan yang lain. Ini adalah Allah menciptakan saya model semacam ini, atau makhluk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang saya cintai, alhamdulillah kita duduk kembali di majelis ini untuk melanjutkan materi pelajaran kita. Kita duduk kembali untuk mempelajari sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan pelajaran kita menambah pengetahuan kita tentang akidah Islamiyah. Kita sebagai muslim benar-benar meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan kita dengan sifat-sifatnya, sifat-sifat kesempurnaannya, dan membersihkan dari sifat-sifat yang tidak pantas disandarkan padanya. Karena dengan sifat-sifat Allah lah kita mengenal Allah Tuhan kita. Dan sifat-sifat Allah sendiri sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran sebagai dalil naqli, pedoman kita memahami 20 sifat wajib yang kita susun atau kita pelajari dari ulama-ulama kita dengan dalil akli. Allah dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang sifat-sifatnya itu jika sesama kita itu semisal itu mendefinisikan Allah itu gini begini, itu pendefinisian atau penjelasan Allah tentang Allah yang harus kita ketahui atau yang dijelaskan Allah sendiri kepada kita. Ada dalil nakli tentang sifat-sifat yang kita pelajari, terus kita belajarnya secara akli, secara logika. Karena memang Allah memerintahkan kita untuk berpikir agar menguatkan keyakinan kita bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita membahas sifat baqa, sifat baqa dengan dalil-dalilnya. Sekarang kita membahas sifat yang keempat, yakni sifat mukhalafah lil hawadits. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa a'ada alaina min barakatihi wa barakati ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatu dewi sifat ar-rabi'atu kang kaping papat, al-wajibatu kang wajib lahu kedue Allah ta'ala, al-mukhalafatu lil hawadithi, sifat mukhalafah lil hawadith. Al-mukhalafatu medani lil hawadithi maring pira-pira perkara kang anyar teka.
ay al makhluqati tegese pira-pira makhluk, ay la yumathilu tegese ora madanihu ing Allah syai'un apa suwiji-wiji minal makhluqati saking pira-pira makhluk, la fi dzatihi ora madani ing dalem dzati Allah, wala fi sifatihi lan ora ing dalem pira-pira sifate Allah, wala fi af'alihi lan ora ing dalem pira-pira penggawene Allah. Sifat yang keempat adalah mukhalafah lil hawadits, berbeda dengan makhluk atau hawadits, berbeda dari segi zatnya, sifatnya ataupun af'alnya. Di zat Allah berbeda dengan zat hawadits, sifat Allah berbeda dengan sifat hawadits, dan af'al Allah berbeda dengan af'al hawadits. Perlu kita ketahui sekali lagi bahwa hawadits itu adalah segala sesuatu yang baru, entah dengan bentuk seperti apapun. Dan yang dinamakan hawadits ay al-makhluqat, makhluk itu tidak hanya sesuatu yang bisa kita ketahui wujud atau keberadaannya dengan panca indera. Tidak hanya itu, panca indera sendiri untuk menentukan wujudnya sesuatu itu fungsinya kan beda-beda. Ini adalah perangkat atau alat yang kita gunakan untuk mengetahui hal itu wujud atau tidak. Contoh-contoh, mata kita itu nanti kita gunakan untuk menyimpulkan adanya sesuatu yang berbentuk, entah rupa, warna, benda, itu kita memastikan ada atau tidaknya itu bila tampak atau tidak tampak oleh mata. Warna merah, biru, itu mata. Oh, ini merah, menentukan merah karena dalam pandangan mata itu tampak merah. Atau bendanya bulat atau kotak. Tetapi ada hal-hal itu yang wujudnya itu bukan mata, bukan wilayah mata, bukan wilayah perangkat mata untuk menentukan ada atau tidaknya. Seperti suara, yang menentukan adanya adalah perangkat yang bernama telinga. Bau-bauan, wangi, busuk, dan yang lain-lain itu untuk menentukan adanya bau itu bukan mata, bukan telinga, tapi hidung. Rasa, wilayahnya lidah. Tapi semuanya itu dihukumi ada dengan karakternya. Suaranya bagus, baunya harum, rasanya manis. Itu ada, manis itu ada, harum itu ada dengan bentuknya, dan itu semuanya hawadits. Tidak hanya itu, bahkan ini memang Allah meletakkan dalam diri kita itu ada yang namanya juga kayak khayalan, kayak mimpi. Itu ada, memang ada, tapi di alamnya. Kita membayangkan, melamun atau menghayal apa, itu ada di situ. Saya membayangkan sekarang itu gunung, itu ada di alam khayalan saya. Tetapi memang dalam alam nyata ini tidak ada. Atau mimpi, sampai tidur mimpi kemana? Mimpi jalan-jalan atau mimpi ketemu siapa? Itu ada di alamnya. Itu makhluk juga. Memang itu adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita ketika kita hidup di dunia. Seandainya kok dulu Allah tidak mengizinkan atau tidak menciptakan alam khayalan, mimpi dan yang lain, maka itu tidak akan mungkin ada pada kehidupan kita. Paham ya? Dan itu semua hawadits. Dan Allah berbeda dengan semua itu, baik yang tampak oleh panca indera, wujud atau tidak wujudnya bisa deteksi oleh panca indera, baik mata, telinga atau yang lain, atau tidak tampak seperti tadi mimpi. Allah berbeda dengan semua itu.
Paham ya? Yes. Jadi semuanya itu digolongkan dalam kategori makhluk, dan Allah berbeda dengan makhluk. Jadi ketika ada orang bayangkan Tuhan semacam ini, oh jelas tidak, sama sekali tidak. Orang terbersit berpikir Tuhan semacam ini bentuknya secara tidak. Ya. Wa kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap apa yang terbersit di dalam hatimu, maka Allah berbeda dengan semua itu. Dan itu bagi kita sendiri tidak diberi hak untuk membayangkan tentang wujudnya seperti apa, bentuknya tidak akan bisa. Tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq fatahliku. Pikirlah tentang ciptaan-ciptaan yang nanti menuju kepada satu keyakinan bahwasanya semua ciptaan itu adalah ciptaan Tuhan yang satu. Wala tatafakkaru fil khaliq, jangan berpikir mengangan-angan tentang rupa atau bentuk penciptamu. Fatahliku, rusak nanti tadinya. Karena tidak akan pernah kita mampu menjangkau semua itu. Ai anna dzatallahi azza wa jalla, tegese sak temene dzate Gusti Allah azza wa jalla, azza maulur sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah, laisat iku ora ana apa dzatallah jirman iku rupa jirim, kadzatil makhluqati kaya sifat dzate pira-pira makhluk. Zat Allah berbeda dengan makhluk dalam hal zat adalah zat Allah tidak seperti zatnya makhluk yang berbentuk ada rupanya atau benda. Zat Allah tidak sama dengan semua itu. Entah makhluk itu memang benar-benar ada atau hanya sebatas khayalan. Tidak, semuanya tidak. Karena apa yang mampu kita jangkau dengan panca indera atau dengan mimpi atau khayalan, itu semuanya pasti makhluk juga. Itu loh ya. Itu makhluk juga. Kamu pernah bertemu hewan yang aneh, itu makhluk. Loh, kita kan sekali lagi semacam itu. Hewan yang kita temui di dunia ini yang kita tahu dan yang tidak kita tahu juga lebih banyak yang tidak kita tahu. Wes, bentuknya itu subhanallah, Allah menciptakan segala sesuatu itu karena kita saking jarangnya ketemu, itu sangat aneh. Sangat aneh. Jadi ya kayak saya dengan sampean. Saya dengan sampean ini, dengan sesama manusia ini kelihatannya ndak aneh kan, karena sering bertemu kan gitu. Kita sama-sama manusia, nanti ketemu orang yang kulit hitam gitu saja heran kok. Ada orang semacam itu, padahal sama-sama manusia. Kita seperti itu. Jadi zat Allah tidak berbentuk jirim. Jangan menganggap Allah itu seperti kita, ada bentuk benda atau nanti dalam sifat yang lain itu tersusun dari anggota-anggota tubuh dan yang lain tidak. Yang tersusun semacam itu adalah makhluk, entah bagaimanapun bentuknya. Wasifatihi ai anna sifatihi, lan sak temene pira-pira sifati Allah taala laisat iku ora ana apa sifatillahi taala ka sifatil makhluqati, iku kaya sifate pira-pira makhluk hadisatin kang anyar teka makhsusatin kang tertentu. Sifat Allah pun pula tidak seperti sifatnya makhluk, yang sifat itu adalah baru dan juga tertentu dalam artian terbatas. Seperti kemarin, Allah wujudnya Allah jangan disamakan dengan wujudnya makhluk. Wujudnya makhluk ada mulainya, wujudnya Allah tidak ada mulai. Karena nanti pada akhirnya sesuatu yang ada mulainya
itu pasti ada yang menciptakan. Nah, gitu. Sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Wa af'alahu ay anna af'alahu lan sak temene pira-pira penggaweane Allah laisat iku ora ana apa af'alallah utawa af'alahu ka af'alil makhluqati iku kaya penggaweane pira-pira makhluk muktasabatin kang den usahaake laisa kamitslihi syai'un laisa ora ana iku kamitslihi madani Allah syai'un apa suwiji-wiji ai laisa mitsli dzatihi tegese ora ana ai laisa tegese ora ana iku misla dzatihi madani dzati Allah wa sifatihi lan pira-pira sifati Allah syai'un apa suwiji-wiji. Afal Allah pun pula berbeda dengan afal makhluk. Afal itu pekerjaan. Afal makhluk itu bergantung pada perantara, pada materi-materi atau alat-alat. Saya melihat menggunakan mata, saya mendengar menggunakan telinga, saya bikin apa menggunakan tangan, saya berjalan menggunakan kaki dan yang lain. Ini adalah Allah menciptakan saya model semacam ini atau makhluk yang lain. Nah, af'al Allah tidak. Kita kalau ingin apa-apa harus usaha bikin apa. Allah tinggal bilang kun itu aja, fayakunu maka akan ada, jadilah maka jadi. Jadi Allah afalnya makhluk itu kan oleh Allah dijadikan bermacam-macam rupa, bentuk, cara. Ya, kita saja manusia, afal kita berjalan pakai 2 kaki, ada yang pakai 4 kaki makhluk itu, ada yang pakai perut. Kita makan pakai tangan dimasukkan, ada yang enggak, langsung mulutnya, kan semacam itu. Itu afal itu, orang bikin ini semuanya oleh Allah diciptakan dengan karakter masing-masing. Nah, dari semuanya kan yang paling sempurna kan manusia. Yang paling sempurna af'al dari sekian banyak makhluk itu kan manusia, kan gitu. Oleh Allah bagaimana Allah menciptakan kita dari bentuk, dari perangkat atau alat-alat yang diberikan kita kepada kita ini paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain. Dan Allah berbeda dengan semua itu. Jangan samakan Allah itu dengan dirimu atau dengan makhluk lain, gitu ya. Beda Tuhan ya. Terkadang ada orang itu sekarang orang itu kan gini, kadang ada orang bikin entah diedit atau apa gambar foto Tuhan di atas ngono lho ya, berupa apa awan dan yang lain, bukan. Atau ketika ada awan berbentuk lafaz Allah, itu bukan Tuhan, itu ya lafaz Allah gitu saja. Atau tumbuhan bentuk lafaz Allah, atau di binatang ada corak yang membentuk lafaz Allah, itu tulisan, itu bukan Tuhan sama sekali. Paham ya? Itu tidak aneh. Nah, itu kan sekali lagi kan karena kita jarang ketemu semacam itu gitu loh ya. Ya kayak Allah menciptakan yang sering terjadi itu kayak apa, pisang biasanya itu buahnya satu, terus ada pisang itu yang anu, kan aneh karena selama ini tidak semacam itu. Masalahnya hanya itu untuk alam ya. Masalahnya hanya itu, karena tidak sering ketemu akhirnya dianggap aneh. Jadi Allah berbeda dengan makhluk dari segi zat, sifat dan af'al. Wadalilu utai dalil ala wujubi mukhalafatihi ing atase wajib mukhalafahi Allah Ta'ala lil hawadits maring pira-pira hawadits utawa pira-pira barang kang anyar teko iku annahu satemene kelakuan iku lau masalah lamun madani sapa Allah syai'an ing suwiji-wiji minha saking hawadits fidzati ing dalam zati wasifati lan pira-pira sifate wal af'ali lan pira-pira penggawene lakana mongko yekti ana sapa Allah hadisan iku perkara kang anyar teka mislaha halih madani hawadits
Di annama karena sak temene perkara jaza kang wenang apa ma'ala ahadil mithlaini ing atase salah siji ne pepadan loro jaza mongko wenang jaza iku wenang apa ma alal akhori ing atase kang meneh wayalzamu lan tetep apa adauru apa hubungan awit tasalsulu utawa rantai wakilahuma utawi karuni tasdur wa tasalsul muhalun iku muhal. Dalil wajibnya mukhalafah Allah, berbedanya Allah dengan hawadits itu begini menyusun dalil. Seandainya Allah menyerupai hawadits dari satu segi saja atau bahkan dari zatnya atau sifatnya atau afalnya menyerupai hawadits, maka ya, Allah pula disebut hadis atau baru. Karena apa? Karena satu hal yang bisa terjadi pada dua sesuatu yang serupa ahadul mithlain itu bisa terjadi pada yang lain. Contohnya begini, seandainya maka dikatakan akli di sini. Seandainya ini hawadits, bentuknya apa? Wujudnya itu ada permulaan. Maka Allah pula ada permulaan. Karena apa? Menyerupai antara hawadits dan Allah seandainya ini ya, itu dianggap mislen, dua hal yang sama, kan sama-sama hawadits dan hadis tadi. Yang satu boleh tidak ada karena wujudnya dimulai ada permulaan, kan sebelumnya tidak ada. Maka Allah pula bisa jadi wujudnya ada permulaan. Maka ini dihukumi muhal. Terjadi apa? Daur dan tasalsul yang seperti kemarin. Jadi suatu hal yang bisa terjadi pada salah satu hal yang sama maka bisa terjadi pada satu hal yang lain, dan ini muhal. Daur dan tasalsul itu muhal, perputaran yang tidak ada habisnya atau mata rantai yang tidak ada ujungnya. Li'annahu ta'ala, karena saat temani Allah Ta'ala iku qad wajaba teman-teman wajib lahu ketui Allah apa al-qidamu qidam. Wa idza wajaba lanalikane wajib lahu ketui Allah apa al-qidamu qidam intafa mongko dadi sepi anhu saking Allah al-hudusu apa anyar teko. Wa idza intafa lanalikane dadi sepi anhu saking Allah al-hudusu apa anyar teko hasala mongko hasil al-matlubu apa perkara kang den suprih wa huwa utawi al-matlub mukhalafatuhu iku oleh bedani Allah Ta'ala lil hawaditsi maring pira-pira perkara kang anyar teko. Wa idza thabata lan nalikane tetep lau kutwi Allah apa al mukhalafatu lil hawaditsi istahala mongko muhal alaihi ngantasi Allah apa al mumatsalatu umadani laha maring hawadits allati kang hiya kang utawi mumatsalah diddul mukhalafati iku lawane sifat mukhalafah lil hawadits maring pira-pira perkara kang anyar teko. Mengapa Allah tidak mungkin sama dengan hawadits? Mengapa Allah itu wajib mukhalafah lil hawadits? Karena jika Allah mumatsalah ada keserupaan dengan hawadits, maka yang terjadi Allah pula baru, dan itu terjadi daur dan tasalsul. Dan jika Allah terjadi daur dan tasalsul, maka itu dihukumi muhal, karena Allah wajib bersifat qidam dengan dalil yang dulu kita bahas di sifat qidam. Ketika Allah sudah bersifatan dengan sifat qidam, maka Allah tidak mungkin baru. Dan ketika Allah tidak mungkin baru, maka Allah beda dengan hawadits. Karena apa? Hawadits itu baru
dan Allah berbeda dengan hawadits, maka Allah tidak baru mukhalafah lil hawadits, berbeda dengan hawadits. Dan ketika Allah berbeda dengan hawadits, maka itulah al-matlub yang kita pelajari tentang penyusunan dalil. Allah wajib mukhalafah lil hawadits. Ketika Allah wajib mukhalafah lil hawadits, maka Allah tidak mungkin bersifatan dengan sifat yang bertentangan dengan mukhalafah lil hawadits, yakni mumasalah lil hawadits, atau sama dengan makhluk. Tuhan tidak sama dengan yang diciptakan. Sang pencipta beda dengan makhluk, baik secara tampak mata atau dalam angan-angan atau dalam pikiran. Tuhan berbeda dengan semua itu. Bang, teman-teman yang saya cintai, itu dulu penjelasan kita, usaha kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, memantapkan keyakinan kita bahwasanya seluruh makhluk di alam semesta ini Tuhannya sama, satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.